Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas tentang Moeza, kucing kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Bagaimana sejatinya Islam memandang si kucing ini? Mari kita bercermin dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memuliakan Moeza. Profesor Dr. Sukron Kamil dalam bukunya yang berjudul Etika Islam Kajian Etika Sosial dan Lingkungan Hidup, menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan kucing. Beliau memberi nama kucingnya Moeza. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang selalu memberi nama semua yang menjadi milik pribadinya sekalipun benda tidak bernyawa. Pemberian nama atas benda-benda yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan adanya persahabatan kasih sayang hubungan batin antara Rasul dan benda-benda miliknya. Karena itu kasih sayang Rasulullah atas makhluk lain hayati dan non-hayati tidak diragukan. Tulis Sukron Kamil. Terkait Moeza, Sukron Kamil menyebut persahabatan Rasul dan hewan bisa dilihat dari hubungan baik dengan kucing kesayangannya itu. Pada suatu waktu saat Rasulullah hendak mengambil jubahnya, menemukan Moeza sedang terlelap tidur di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu kucing itu, Rasulullah memotong belahan lengan yang ditiduri Moeza. Ketika Rasulullah kembali ke rumah, Moeza terbangun dan merunduk sujud kepada Rasul. Sebagai balasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengekspresikan kasih sayangnya kepada kucing itu dengan mengelus lembut badan kucing yang mungil. Dalam aktivitas lainnya, ujar Sukron Kamil, hampir setiap kali menerima tamu di rumahnya, Rasulullah menggendong Moeza. Moeza kemudian ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Moeza yang disukai Rasulullah adalah mengeong ketika mendengar azan. Seakan suaranya terdengar mengikuti lantunan suara azan kepada para sahabatnya. Rasulullah berpesan agar menyayangi kucing peliharaan sebagaimana mereka menyayangi keluarga sendiri. Seperti yang dilakukannya sendiri, kucing adalah sejenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Kata kucing biasanya merujuk kepada kucing yang telah dijinakkan. Moeza merupakan kucing dan mulai dipelihara Rasulullah selama pertempuran Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sayang kepada Moeza. Semua kucing mendapat perhatian yang baik dari Rasul. Kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak dikotori sesuatu. Hadis riwayat Muslim, bahkan air bekas minum kucing tetap suci dan bisa digunakan untuk berwudu. Badan keringat sisa makanan serta air liur kucing adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan, hidupnya lebih bersih dari manusia. Hadis riwayat Malik, dalam hadis yang diriwayatkan Muslim disebutkan, bahwa tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Rasulullah berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu menjelaskan, jika kucing ini pergi kemudian datang dan meminum air, maka kita yakin bahwa air tersebut adalah suci dan kita meragukan najisnya mulut kucing, maka sisa air yang dijilat oleh kucing tersebut tidak najis. Kecuali bila kucing yang mulutnya masih ada darah dan menjilat air maka dihukumi najis. Sebagai makhluk hidup, kucing harus diperlakukan dengan baik. Sebuah hadis mengisahkan tentang seorang wanita yang masuk neraka karena menyiksa kucing semasa hidupnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bersabda, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu diangkat sampai mati. Dia tidak memberinya makan, tidak pula membiarkannya lepas sehingga bisa mencari makan sendiri, sekalipun serangga-serangga di tanah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut Ibnu Al-Manyar, hadis ini menerangkan tentang haramnya membunuh apa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh dengan cara membuatnya kehausan. Meskipun kucing dan tidak mendapatkan pahala karena memberi minum, akan tetapi menyelamatkannya telah cukup sebagai suatu kebaikan. Muhammad Ismail Al-Jawazi dalam bukunya yang berjudul Nabi Muhammad Sehari-hari menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, merupakan sebuah dosa yang layak untuk diganjar dengan seberat-beratnya, hukuman bagi orang yang secara sengaja membiarkan binatang kelaparan, dan tiada lain balasan untuk orang tersebut melainkan ancaman api neraka. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, memuliakan kucing hukumnya sunnah. Jika ada seseorang memiliki kucing maka harus memberikan makan kepadanya. Jika kucing tersebut tidak bisa mencari makan sendiri, disunahkan memuliakan kucing. Bagi pemilik kucing wajib memberikan makan kepadanya. Jika kucing tersebut tidak bisa mencari makan sendiri,
Tulis Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Faqihah Al-Kubro. Lalu bagaimana jika ada kucing liar atau bahkan kucing rumahan namun tidak bisa bersahabat, baik dengan penghuni rumah, ikan dicuri, anak ayam diterkam dan lain sebagainya? Bolehkah kucing tersebut dibunuh? Menurut pendapat yang muktamad atau pendapat kuat yang dibuat pegangan hukum, membunuh kucing adalah haram walaupun tingkah laku kucing sudah cukup brutal. Hanya saja Al-Qadhi Husain menyatakan jika kucingnya sudah brutal boleh dibunuh. Dalam hal ini kucing disamakan dengan hewan-hewan fasik yang berjumlah ada 5 hewan. Mereka bebas dibunuh yakni anjing yang galak, tikus, kalajengking, burung gagak, dan ular. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami saat ditanya tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan kucing, beliau menjawab yang kesimpulannya adalah tidak diperbolehkan membunuh kucing. Walaupun kucing tersebut meresahkan, cara menghindari kucing nakal tersebut harus dilakukan secara bertahap, dari cara yang paling ringan kemudian semakin berat. Jadi jangan langsung dibunuh. Rasulullah mengatakan siapapun yang mau dan mampu menyayangi binatang, memenuhi rasa laparnya, maka balasannya tidak lain adalah surga. Ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.